Di suatu dunia yang disebut dunia sihir, semua orang sudah terbiasa menggunakan sihir dalam kesehariannya. Dengan memakai sihir, mereka bisa melakukan banyak hal dan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Namun di hutan yang jauh dari keramaian, terdapat seorang pemuda yang bertolak belakang dengan sihir. Pemuda bernama Mas merupakan salah satu orang yang terlahir tanpa sihir. Dikarenakan tidak bisa sihir, dia diperintahkan oleh kakeknya untuk latihan otot setiap hari. Latihan tersebut membuat kekuatan fisiknya menjadi sangat kuat. Saking kuatnya, dia kesulitan membuka pintu dan seringkali merusaknya. Meskipun Mas berbeda dengan anak-anak lain, kakeknya tidak mempermasalahkannya, hanya saja dia melarangnya pergi ke kota sendirian, terutama saat kakeknya keluar. Saat itu Mas tidak menuruti perintah kakeknya, dia malah pergi ke kota sendirian demi mendapatkan kue yang dijual di sana. Ketika Mas berkunjung ke suatu toko, dia membuat pemilik toko ketakutan karena genggamannya bisa membuat koin menjadi bengkok. Selain itu, dia juga membuat banyak orang kebingungan karena tidak memiliki tanda penyihir. Meskipun orang-orang sedang memperhatikannya, Mas tidak terlalu mempedulikannya. Dia hanya berjalan dengan santai sambil memakan kue yang baru saja dibelinya. Kemudian tidak sengaja dia menabrak seorang polisi yang sedang mabuk-mabukan karena krim kue itu mengotori bajunya. Polisi itu pun tidak terima dan melampiaskan amarah kepadanya. Sementara Mas merasa kasihan kepadanya, makanya dia berniat untuk membersihkan bajunya, tapi malah membuatnya rusak karena kecengkramannya terlalu kuat. Semakin lama situasinya semakin memanas. Sebelum Mas mendapatkan masalah besar, kakeknya segera membawa Mas menuju ke rumahnya, namun mereka tidak membiarkannya kabur begitu saja. Dengan memakai sihir, mereka dapat melacaknya dan menemukan lokasi Mas berada. Sebagai hukuman karena tidak mau menuruti kakeknya, Mas diberi perintah untuk mengulangi latihan paginya. Pada saat yang sama, Brad dari pihak kepolisian sudah sampai ke rumah kakeknya. Sementara Mas yang sedang mengulangi latihan paginya sudah selesai dalam waktu 5 menit saja. Makanya dia berniat untuk kembali ke rumah dan memakan kue yang barusan. Namun ketika dia sampai di depan pintu, ia mendengar suara kakeknya yang sedang berusaha menyembunyikannya. Ternyata alasan mengapa sihir berkembang pesat adalah karena mereka menyingkirkan orang-orang yang tidak punya energi sihir. Bagi mereka yang tidak bisa menggunakan sihir, akan mendapatkan perlakuan khusus dan dianggap tidak punya hak hidup. Meskipun sudah dipaksa dengan berbagai ancaman dan kekerasan, kakeknya tetap menolak untuk menyerahkan Mas. Kakak itu masih melindunginya supaya Mas lari dari sana. Mas tidak mungkin lari meninggalkannya. Daripada pergi sendirian, dia memutuskan untuk melawan dan mengalahkan mereka semua. Ternyata kekuatan pukulannya sangat mengerikan. Dia bisa membuat orang terpental sampai menyebabkan rumahnya jebol. Brad merupakan polisi sihir yang berasal dari Biro Keamanan. Penyihir biasa tidak ada yang bisa menghadapinya, apalagi untuk seorang yang tidak bisa memakai sihir. Namun semua itu tidak berlaku untuk Mas. Dengan kekuatan fisiknya, ia dapat menepis semua serangan yang diarahkan kepadanya. Karena serangan biasa tidak mempan, Brad mengeluarkan berbagai serangan yang lebih kuat dari sebelumnya, tapi hasilnya sama saja. Tidak ada satupun yang mempan. Melihat potensi yang dimilikinya, Brad memutuskan untuk mengubah tujuannya. Dia akan memasukkan Mas ke dalam sekolah penyihir agar terpilih menjadi visioner suci dan diterima oleh masyarakat. Akademi Sihir Eastern adalah akademi terkenal yang menyerap banyak murid untuk menjadi pilar dunia sihir. Ujian masuknya sangatlah sulit, dengan persentase kelulusan kurang dari 3%. Hanya orang dengan energi sihir hebat saja yang bisa membuka gerbang Eastern. Luci merupakan guru yang mengawasi ujian masuk. Ketika melihat contoh peserta, dia kesal karena ada yang latihan fisik. Padahal ujian masuk akan dimulai. Menurut Luci, orang aneh seperti itu pasti langsung gagal. Tapi kenyataannya tidak demikian. Ketika dia beri lembar ujian yang telah dimasuki oleh sihir, Mas menjadi orang pertama yang dapat menyelesaikannya. Padahal orang lain kesulitan karena harus memecahkan sihir yang rumit. Tes yang lainnya juga bisa dilalui dengan mudah. Dia berhasil mengelabui semua orang dengan kekuatan fisiknya dan terlihat seakan bisa menggunakan sihir. Hal ini membuat Luci semakin kesal karena tidak menyukainya. Dia berniat untuk menggagalkan Mas dengan menggunakan berbagai cara. Ujian selanjutnya adalah menyelesaikan labirin. Labirin itu bukan labirin biasa. Di sana sudah dipasang berbagai perangkap yang diciptakan dengan sihir. Mas beranggapan kalau labirin itu kelihatan gampang. Tapi karena ada cewek yang ikut dengannya, maka dia membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikannya. Alasannya adalah karena cewek itu terlalu ceroboh, sehingga terkena banyak perangkap. Cewek itu bernama Irpin.
Di saat waktu hampir habis, Irvin mulai menggunakan sihirnya untuk menghentikan Mas. Tampaknya dia telah disuruh oleh seseorang untuk menggagalkan Mas. Tapi semua usaha yang dilakukan olehnya tidak pernah berhasil. Mas dapat mudah menghancurkan perangkap dan segera menuju titik tujuan. Kemudian di saat Irvin sedang sendirian, ada sesuatu yang menyerangnya karena kasihan. Mas memutuskan untuk kembali dan segera menyelamatkannya. Setelah itu dia menerobos labirin secara langsung, sehingga bisa sampai sebelum waktu yang ditentukan. Meskipun Mas berhasil menyelesaikan labirin, tapi hampir semua peserta tidak bisa menerimanya. Mereka menyuruhnya untuk pulang karena sudah berbuat curang. Kemudian Irvin meminta semuanya diam. Dia memberitahu kepada semua orang kalau Guru Lucci memerintahkannya untuk menghalangi Mas mencapai tujuan. Setelah kesalahannya terungkap, Lucci mengaku ingin mengusir murid yang tidak disukai olehnya. Dia ingin mengeluarkan mereka dari sana, meski harus secara paksa. Di saat situasi semakin memanas, kepala sekolah tiba-tiba datang untuk menghentikannya. Ia akan mengambil alih ujian masuk itu, serta membuat Lucci bertanggung jawab. Selanjutnya adalah melakukan wawancara akhir. Di dalam suatu ruangan, Mas diberi berbagai pertanyaan untuk mengetahui apa tujuannya. Setelah melewatinya, maka dia akan diakui sebagai murid di sana. Setelah lulus ujian masuk Akademi Sihir Eastern, Mas mulai mempelajari sihir dasar, yaitu mantra membuka gembok. Tak membutuhkan waktu lama, dia bisa langsung membukanya. Tapi gurunya juga langsung memarahinya karena dia membuka gembok itu secara paksa. Salah satu murid yang duduk di sampingnya menganggap kalau Mas itu anak berbahaya. Makanya dia ingin menghindarinya dan tidak mau terlibat dengannya. Namun tampaknya mereka akan selalu bertemu karena ditempatkan di asrama yang sama. Murid yang satu asrama dengan Mas itu bernama Pin Ames. Belum apa-apa, Mas sudah membuatnya bingung karena merusak pintu kamar. Walau begitu, dia berusaha bersikap normal. Sebagai murid yang lebih lama belajar di sana, Pin memperbolehkan Mas bertanya jika ada yang tidak dimengerti olehnya. Namun demi menjaga kehidupan sekolahnya, Pin akan tetap menjaga jarak, sedangkan Mas akan mengandalkannya karena menganggap Pin sebagai orang baik. Pelajaran berikutnya adalah belajar naik sapu terbang. Mas sudah mengikuti semua cara yang dijelaskan oleh gurunya, tapi karena tidak memiliki energi sihir, maka dia tidak bisa menerbangkan sapunya. Tidak lama kemudian ada satu murid yang cari masalah. Mas ditantang untuk adu kecepatan dengan taruhan yang kalah harus menuruti perintah yang menang. Dengan penuh percaya diri, Mas menerima tantangan tersebut. Ia melompat dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga orang-orang kebingungan dan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sementara orang yang menantangnya menganggap Mas bermain curang. Setelah beberapa waktu, murid yang bernama Kapal mencoba berbicara dengannya karena tertarik dengan aksinya yang barusan. Kapal meminta Mas untuk datang lagi ke sana setelah jam belajar berakhir. Kapal merupakan murid berandalan yang sering menindas orang-orang. Dia berani melakukan berbagai kekerasan karena dililingi oleh jabatan tinggi orang tuanya. Hampir semua murid takut kepadanya. Tidak ada satupun yang berani melawannya karena bisa dikeluarkan dari akademi. Setelah pelajaran berakhir, Mas malah menyibukkan dirinya dengan membuat kue. Dia tidak sadar kalau Kapal sudah menunggunya di area lapangan sekolah. Keesokan harinya, Mas menjadi korban kejahilan. Dia tidak bisa menggunakan buku pelajaran karena ada yang merusaknya. Beruntung Pin tidak terlalu jauh dari dirinya, sehingga dia bisa meminjam buku dan meminta bantuan lainnya. Saat jam istirahat, Kapal mulai mendekati Mas dengan koneksi orang tuanya. Dia bilang akan membantu Mas untuk menjadi senior suci. Tapi sebagai syaratnya, Mas harus menuruti perkataannya. Tanpa berpikir panjang, Mas setuju dengan syarat itu. Dia tidak menyadari kalau dirinya sudah dibohongi. Setelah bosan merusak buku pelajaran, Kapal menyuruh Pin untuk membakar pakaiannya. Pin sudah tidak mau lagi menurutinya. Dia menolak menuruti permintaan Kapal karena tidak tega dengan temannya. Hal ini membuat Kapal sangat kesal karena permintaannya tidak dituruti. Dia pun langsung menindasnya dengan memakai serangan sihir. Saat kejadian berlangsung, Mas kebetulan datang ke sana. Pin pun menjelaskan kepadanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Kejadian ini membuat Mas sangat marah. Tidak peduli dengan ancaman akan dikeluarkan. Dia berani menghadapi Kapal dan membalas semua perbuatannya.
Di saat kapal sudah tidak berdaya, Mas sadar kalau dirinya sudah kelewatan. Wakil kepala sekolah yang mengetahui kejadian itu pun langsung mengancamnya akan dikeluarkan. Tapi karena sudah terlanjur berbuat salah, Mas memutuskan untuk melanjutkannya dan menyerang wakil kepala sekolah. Setelah itu Mas diperintahkan untuk menemui kepala sekolah. Ia mendapat surat untuk segera dikeluarkan karena sudah memukul kapal dan mengembur wakil kepala sekolah. Orang yang memberi perintah mengeluarkannya berasal dari Biro Sihir. Mereka adalah lembaga hukum tertinggi yang berlaku di negeri itu. Mas sudah tahu kalau kapal itu adalah putra dari petinggi biro, makanya dia dinyatakan telah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Meski begitu, kepala sekolah memutuskan untuk membelanya sebagai orang yang tidak mendukung sistem di negerinya sendiri. Dia akan mendukung orang seperti Mas untuk menjadi visioner suci. Dengan demikian, maka Mas terbebas dari hukuman, sedangkan masalah pengeluarannya akan diselesaikan oleh kepala sekolah. Setelah berhasil mengalahkan kapal dan wakil kepala sekolah, Mas menjadi pusat perhatian bagi murid yang lain. Akibatnya ada seorang murid yang salah paham dan memaksanya ikut dalam duelo atau kompetisi sapu terbang. Setelah berbagai hal telah terjadi, Mas terpilih menjadi pemain olahraga sihir yang menggunakan sapu terbang. Namun dikarenakan tidak memiliki sihir, maka dia tidak bisa terbang. Hal ini membuat orang-orang mengatainya tidak niat dan menyuruhnya untuk pulang. Tom merupakan senior yang mengajaknya ikut bermain. Dikarenakan Mas tidak mau bergerak, dia langsung kembali menyemangatinya, tapi dengan kata-kata yang sulit dimengerti. Kemudian di saat Tom kembali bertanding, tiba-tiba ada pemain dari pihak musuh yang sengaja menabraknya. Hal ini membuat Tom mengalami cedera dan tidak bisa bermain lagi. Selain berbuat curang, orang itu juga mengatakan banyak hal yang menaikkan amarahnya Mas. Hal ini membuat Mas serius akan melawan dengan mengerahkan segala kemampuannya. Ketika sedang serius, tidak ada yang mustahil bagi dirinya. Dia dapat terbang seperti kebanyakan pengguna sihir, tapi harus menggerakkan kakinya tanpa henti. Setelah menguasai cara untuk terbang, Mas mulai meminta operan dan melakukan serangan balasan. Hasilnya dia dapat mencetak 1 poin dengan lemparan yang luar biasa. Namun karena perbedaan poinnya masih banyak, maka mereka tidak yakin kalau timnya bisa menang. Tapi dengan kekuatan lemparannya, Mas bisa terus mencetak poin dengan cara yang tidak terduga. Selain itu, Mas juga melakukannya berulang kali sehingga timnya menjadi pemenang. Selain jadi pemenang, dia juga berhasil memecahkan rekor sebagai pencetak skor terbanyak. Makanya dia berhak mendapatkan hadiah untuk menerima koin perak. Lance merupakan jenius pengguna tanda sihir ganda. Setelah mendengar kalau Mas memiliki koin perak, dia langsung mengajak teman-temannya dan menantangnya berduel dengan mempertaruhkan koinnya masing-masing. Dikarenakan temannya ditahan, Mas tidak punya pilihan lain selain melawannya. Dengan menggunakan sihir gravitasi, Lance dapat mengubah hutan menjadi arena pertarungan. Setelah itu dia memfokuskan kekuatan sihirnya untuk menahan pergerakan Mas. Di saat Mas sedang terkapar, ia menggerakkan tangan kanannya untuk mengambil akar di dalam tanah. Dengan demikian, maka tanah jadi terbelah dan sihir Lance dibatalkan. Dalam waktu singkat, Mas dapat membalikan keadaan. Sekarang giliran dia yang berdiri di atas, sedangkan Lance menjadi terkapar di tanah. Kemudian Mas kembali melancarkan serangan pukulan. Pukulannya itu berkali-kali jadi lebih cepat dari sebelumnya. Hal ini menyebabkan Lance tidak punya kesempatan untuk melawan balik. Makanya dia memutuskan akan mengancamnya dengan menjatuhkan teman-temannya. Alasan kenapa Lance berbuat demikian adalah karena dia ingin menyelamatkan adik perempuannya. Dia tidak ingin adiknya diserahkan pada pemerintah hanya karena penyakit yang menyebabkan sihirnya semakin melemah. Dengan menjadi visioner suci, dia yakin bisa menolongnya. Makanya dia harus memperoleh banyak poin dengan berbagai cara. Sebelum botolnya dijatuhkan, Mas melakukan pemanasan dan mengambil posisi siap berlari. Kemudian dia mengencangkan semua ototnya dan berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dengan cara tersebut, Mas berhasil mengambil botol yang dijatuhkan. Namun botol yang dijatuhkan oleh Lance itu adalah botol palsu, sedangkan untuk botol yang asli disembunyikan di balik seragamnya. Dengan demikian, Lance tidak punya alasan lagi untuk melawannya. Dia juga harus menyerahkan koin peraknya karena itu pertaruhan yang dibuat olehnya. Sekarang Mas memiliki 2 koin perak. Untuk mendapatkan koin emas, maka dia harus mengumpulkan 3 koin perak lagi.
Ketika membicarakan hal tersebut, Pin dan Mas baru ingat kalau tugas membuat ramuan belum selesai. Seketika Pin jadi langsung panik karena jika tidak menyerahkan tugasnya, mereka akan terancam dikeluarkan. Mengetahui hal tersebut, Lance langsung datang ke asramanya untuk menegur mereka berdua. Dia tidak tahan melihat mereka malas-malasan karena dapat merusak reputasi asrama. Berhubung Lance sudah menyelesaikan tugasnya, dia menggunakan waktu luangnya untuk membantu mereka berdua. Ia menjelaskan cara mengenangani bahan-bahan hingga menunjukkan cara membuat ramuannya. Setelah mengetahui langkah-langkahnya, Mas langsung mencobanya. Namun meskipun Lance mendampinginya dari awal, hasilnya malah berubah menjadi kue krim. Untuk menanggapinya, Lance mengatai Mas tidak berguna kecuali saat bertarung. Selain itu, Lance juga mengatakan kalau dia punya alasan untuk bergabung dengan Biro Sihir. Sebagai pria yang bisa bertarung seimbang dengan dirinya, dia tidak akan memaafkan Mas jika ada orang lain yang merebut koin darinya. Tidak lama lagi tugas praktek luar ruangan akan dilakukan. Pada saat yang sama, sekelompok orang yang berasal dari asrama lain sedang merencanakan sesuatu untuk merebut semua koin dari asrama lain. Sementara Mas dan teman-temannya masih berusaha menyelesaikan tugasnya. Tapi sebanyak apapun dia mencoba, hasilnya masih tetap sama. Keesokan harinya mereka mulai belajar di luar ruangan. Sebelum pelajaran dimulai, Mas dan teman-temannya bertemu dengan anak kelas 1 yang seasrama dengan mereka. Dagbaret adalah orang yang dimaksud. Dia merupakan anak yang cukup barbar dan membenci orang seperti Mas. Tak berselang lama ada salah satu guru menjelaskan apa yang harus mereka lakukan. Dalam pembelajaran itu, asrama Alder dan asrama Lang akan bekerja sama. Mereka harus kerjasama dalam mengalahkan kalajengking yang terdapat di dalam hutan. Sebagai hadiahnya, mereka akan mendapatkan koin perak atau koin perunggu. Ketika guru sedang menjelaskan, ada salah satu murid dari asrama Leng yang mencari masalah kepada Mas. Mas diserang dan diberi peringatan agar tidak besar kepala dengan pencapaiannya. Lance menahannya supaya tidak meladeninya. Selain berbeda 1 tahun di atas mereka, dia juga terkenal karena kenakalannya dan banyak melukai orang-orang yang tidak disukai olehnya. Saat berada di area hutan, Lance menyarankan agar mereka bekerja sama. Namun rencana itu tidak bisa dilakukan karena Mas tertinggal sendirian. Setelah itu Mas malah bertemu dengan Dat dan terlibat masalah dengan Lauren atau cewek yang memiliki sihir pemikat. Dikarenakan tidak punya pengalaman dengan cewek, Dat langsung tidak berdaya saat Lauren mendekatinya. Dia juga tidak bisa berpikir tenang sehingga dengan mudah dipengaruhinya. Sedangkan Mas tidak tertarik kepadanya, dia tetap terlihat cuek meskipun Lauren sudah menggunakan sihir pemikatnya. Setelah itu dia mulai berbicara kalau ada cowok yang sedang mengancamnya. Cowok itu mencoba memanfaatkan sihir yang hanya bisa dipakai oleh cowok yang dimaksud oleh Lauren adalah murid kelas 2 bernama Silpa. Tanpa mencari tahu kebenarannya dulu, Dat malah langsung terbawa emosi dan berniat untuk menghadapinya. Pada saat yang sama, Silpa ada di sekitar mereka. Tanpa memberi peringatan, dia langsung melancarkan serangan kepada Dat dan yang lainnya. Untuk membalas serangan tersebut, Dat mengeluarkan sihir api secara terus-menerus, namun serangannya tidak ada yang mempan jika menghadapi sihirnya Silpa. Di saat Dat kehabisan cara untuk melawannya, Silpa memberi kesempatan dengan suatu permainan. Dalam permainan itu, dia harus bisa menahan serangannya sebanyak 5 kali, supaya mau mengikutinya. Silpa juga bilang dia akan mentaati aturan. Dia bersedia mempertaruhkan 1 koin perak dalam permainannya dan menerima tantangan tersebut. Dikarenakan Mas terlihat tidak berguna, dia juga mengambil bagiannya sehingga harus menahan serangan 10 kali demi cewek yang meminta bantuan kepadanya. Dia berjuang tanpa henti sampai serangan ke-10. Tapi semua perjuangannya jadi sia-sia karena cewek yang dia lindungi itu sudah menipunya. Ternyata Lauren dan Silpa itu bersetongkol dan sudah mempermainkan dan disakiti habis-habisan. Setelah mengetahui situasinya, Mas mulai turun tangan. Kali ini dia akan menerima 10 serangan itu sambil mengatai mereka sebagai sampah. Silpa mengatakan dia mendapatkan 2 koin emas saat masih kelas 1. Makanya dia sangat percaya diri dan yakin kalau level kekuatannya berbeda jauh dari mereka. Di saat Silpa mulai menyerang, Mas berlari mendekatinya dan memukulnya sampai terpental.
Satu kali pukulan masih belum bisa membuatnya kapok. Lalu ketika Mas memukulnya lagi, Silpa langsung putus asa dan merasa tidak bisa menang. Meski kondisi musuhnya sudah memprihatinkan, Mas masih berniat untuk mengikuti permainannya. Sambil duduk di depan pohon, dia menantang Silpa menyerangnya lagi agar bisa melihat perbedaan level mereka. Silpa tak bisa menggerakkan tubuhnya lagi karena seluruh badannya jadi lemas, maka dia tidak bisa melanjutkannya. Beberapa saat kemudian adalah kalajengking raksasa yang mencoba mendekati Mas. Untuk sesaat Silpa merasa bisa menghindari Mas, tapi Mas masih memperhatikannya karena kalajengking itu bukan apa-apa bagi dirinya. Pada akhirnya Mas merasa kasihan kepada musuhnya, sehingga dia menyarankan untuk menghentikannya saja. Lauren tidak bisa membayangkan kalau Silpa akan kalah, makanya dia langsung pura-pura nangis dan menyesali perbuatannya sambil memeluk dari belakang. Mas bilang tidak apa-apa. Lalu setelah Lauren merasa aman, dia langsung membantingnya sangat keras. Dengan begini, maka tugas praktek luar ruangan selesai dilaksanakan. Mas berkumpul lagi dengan teman-teman asramanya yang sangat mempedulikannya. Melihat Irvin yang sangat perhatian terhadap Mas membuat Dat terlihat kesepian. Namun sikapnya jadi kembali normal setelah Irvin datang memperhatikannya. Las memberitahu Mas kalau asrama Leng sedang memburu koin dan menargetkan asrama Aldar. Asrama Leng terdiri dari murid kalangan bangsawan. Mereka tidak ingin ada orang lain selain bangsawan yang masuk di biro sihir. Setelah mendapatkan koin dari Silpa dan 2 dari kalajengking raksasa, Mas berhasil mengumpulkan koin menjadi 1 koin emas. Mengesampingkan hal tersebut, dia baru sadar kalau asrama telah dibagi-bagi saat pertama kali masuk ke akademi. Mereka harus menyentuh tanduk unik unicorn untuk menentukan asramanya. Kemudian unicorn akan menilai kepribadian setiap murid dan memasukkannya ke asrama yang cocok. Unicorn itu tak pernah salah sekalipun dalam menilai seseorang. Kalau saat Mas maju ke depan, dia langsung kebingungan karena isi pikirannya hanya quest saja. Pada akhirnya dia dimasukkan ke asrama Aldar tanpa alasan yang jelas. Mengesampingkan hal tersebut, sebagai murid yang memiliki banyak koin, Las memberi saran agar Mas menghindari asrama Leng. Tapi peringatan itu jadi sia-sia karena Mas tersesat dan malah memasuki asrama tersebut.